Wali Paidi bagian ke-8. Bertemu Nabi Khidir. Wali Paidi menyusuri jalan, pergi tanpa arah dan tujuan. Dia hanya berjalan dan berjalan, lupa akan makan dan minum. Wali Paidi pingin menghindari orang-orang yang mulai tahu kedudukannya. Mulai banyak orang sekarang yang memanggilnya Gus, memanggilnya Kiai, bahkan ada yang terang-terangan memanggilnya Sang Wali. Kehidupan Wali Paidi sekarang tampak ramai. Ada saja orang yang memerlukan bantuannya, soal jodoh, soal penglaris, dan ada juga yang hanya minta barokah doa, dan yang paling berat ada yang minta diakui murid. Wali Paidi merasa terusik. Dia kepingin merasakan kehidupannya yang dulu. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual minyak wangi, dengan pengajar alif-alifan di musola kecilnya. Dan sekarang banyak orang yang berlomba-berlomba pingin membangun musolanya. Wali Paidi pingin menghindari itu semua. Dia jengah akan semua pujian yang dialamatkan pada dirinya. Lebih-lebih akan datangnya malaikat yang mengunjunginya baru-baru ini. Wali Paidi mulai memasuki hutan belantara. Dia berjalan terus dan berhenti ketika dia melihat di depannya ada sungai. Dia mendekati bibir sungai, dilihatnya airnya begitu jernih. Dia menunduk dan mulai membasuh tangan dan mukanya. Lalu Wali Paidi memperbarui wudunya. Karena Wali Paidi ini diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu dalam keadaan suci, punya wudhu, atau bahasa ngaji sak paran-parannya, daimul wudhu. Setelah wudhu, Wali Paidi baru sadar kalau ada orang yang agak jauh di sampingnya. Orang itu sedang memancing. Wali Paidi mendekati orang itu. Dia merasa orang itu bukan orang sembarangan melihat wajah, dan tiba-tiba aja hati Wali Paidi semakin tentram ketika melihat orang ini. Wali Paidi mau mengucapkan salam, tapi kedahuluan orang tersebut. "Assalamualaikum Kang Paidi," ucap orang itu. "Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu siapakan Anda?" tanya Wali Paidi keheranan. "Untuk saat ini namaku Syukron Fahmi," jawab orang itu. Wali Paidi terdiam. Dia hanya menunduk memikirkan jawaban orang tersebut. Dan tiba-tiba saja sikap Wali Paidi berubah dengan sendirinya tanpa ia sadari. Wali Paidi bersikap seakan menghadapi gurunya. "Kang Paidi, sampeyan tidak seharusnya menghindari semua itu. Pujian-pujian itu adalah ujian buatmu. Ujian yang berupa pujian itu lebih berat dari penghinaan. Allah mau meningkatkan derajat sampeyan," ucap orang itu. Wali Paidi semakin menunduk. Ternyata orang yang sedang memancing ini tahu akan keadaan dirinya. "Kang Paidi, dengan menghindari pujian-pujian itu sama saja sampeyan menafikan kekuatan Allah. Kren Sempin merasa tidak mampu, padahal Allah lah yang memberi kekuatan," kata orang itu lagi. Wali Paidi hanya bisa diam dan semakin menunduk. Air mata mulai meleleh dari matanya. Ingat, la haula wala quwata illa billah. Merasa mampu dan merasa tidak mampu itu tidak boleh. Itu sudah syirik khafi bagi orang setingkat sampeyan. Karena Allah yang memberi kekuatan, Allah meliputi segalanya. Wali Paidi menangis sesungguhkan. Dia yakin orang yang di depannya adalah Nabiullah Khidir. Dia ingin bersalaman dengannya untuk memastikannya. Setelah menangisnya agak reda, Wali Paidi mengangkat wajahnya dan mau bersalaman dengan orang itu. Tapi orang yang mengaku bernama Syukron Fahmi sudah hilang dari hadapannya. Setelah bertemu sosok yang mengaku bernama Syukron Fahmi, Wali Paidi masih terdiam dalam duduknya.
masih terngiang-terngiang ucapan sosok misterius yang menggugah jiwanya itu. Wali Paidi berdiri membersihkan tempat duduknya dan mulai melaksanakan sholat. Setelah salam, Wali Paidi berdiri lagi dan melakukan sholat lagi. Begitu terus sampai malam, kira-kira sekitar jam 9 malam, Wali Paidi berhenti dan melanjutkan dengan melakukan wirid. Dia duduk bersila, memusatkan pikirannya, membuang jauh-jauh pikiran-pikiran tentang dunia, menggerakkan hatinya untuk berzikir sir. Dan entah berapa lama hal ini terjadi, dan kemudian Wali Paidi merasakan alam di sekitarnya begitu hampa, tidak ada suara, semua yang berada di sekitarnya jadi hitam gelap gulita. Wali Paidi seakan menjadi udara yang hampa dan bergerak mengitari alam yang hitam pekat ini. Setelah berkeliling, tampak di depannya ada dua sosok manusia yang sedang duduk seperti duduknya orang tahiyat, dan berdiri di samping keduanya sosok berjubah putih yang bercahaya. Lamat-lamat Wali Paidi mengenali salah satu sosok yang duduk di depannya tersebut. Tidak salah lagi, beliau adalah Imam Ghazali mujtahid Islam, batin Wali Paidi. Lalu Wali Paidi melihat sosok baju putih itu maju ke depan dan berkata kepada sesuatu yang di depannya, sesuatu yang tedeka terlihat. Gusti, bagaimana menurut jenengan terhadap kedua kekasihmu ini, yakni Nabi Musa dan Al-Ghazali? Tanya sosok putih itu. Lalu ada suara yang mengatakan, Musa dengan izinku bisa menghidupkan orang yang telah mati, tapi aku lebih suka terhadap Al-Ghazali karena dia dengan izinku pula bisa menghidupkan hati hamba-hambaku yang telah mati. Banyak menghilangkan kebodohan dan membuka jalan buat hamba-hambaku untuk lebih mengenalku. Lalu ketiga sosok itu samar-samar hilang dari pandangan Wali Paidi. Lalu lamat-lamat terdengarlah azan subuh. Sedikit demi sedikit alam mulai terlihat kembali. Setelah sholat, Wali Paidi bangkit dan kembali pulang. Wali Paidi bagian ke-9. Berjoget di Taman Surga. Wali Paidi berpenampilan lain dari biasanya, dia tampil gaul sekali, memakai sepatu unkel 347, celana jeans pensil airplane system, dan kaos merek Spills Infection. Walaupun semua pakaiannya ini pemberian dari adik Mas Kiai Mursyid yang kebetulan buka toko pakaian distro. Dan dengan memakai kacamata BL hitam Invictus. Wali Paidi berangkat untuk memenuhi undangan Mas Kiai Mursyid dalam rangka tasyakuran dan pembukaan toko onderdil barunya yang mana semua barangnya langsung didatangkan dari luar negeri. Mas Kiai Mursyid ini kalau bisnis memang tidak mau setengah-setengah. Sekali terjun beliau langsung menyelam sekalian. Sekitar jam 9 pagi Wali Paidi sudah sampai di toko Mas Kiai Mursyid. Tampak terop yang mewah yang tidak begitu besar berada di depan toko. Di bawah terop sudah berjajar rapi kursi yang terbungkus kain putih yang sebagian besar sudah terisi. Di depan terop ada geladak kecil yang juga tertutup kain putih yang di atasnya ada karpet merah yang di sebelah kirinya ada piano semacam elektron, musik barat slow rock berkumandang mulai awal acara. Yang unik, ada sebagian tamu yang datang memakai kopiah dan sarung sedang tamu lainnya berpakaian ala eksekutif muda.
Memang Mas Kiai Mursyid ini mengundang seluruh pelaku bisnis di dalam kota dan sebagian dari luar daerah. Mas Kiai Mursyid ini menyeting acara pada pembukaan tokonya ini. Dengan model seperti acara pembukaan toko onderdil pada umumnya, tidak seperti acara yang biasa dilakukan seorang kiai di kalangan pesantren, apalagi Mas Kiai ini adalah seorang mursyid. Wali Paidi tidak langsung duduk di tempat acara, tapi langsung menuju dapur umum mencari kopi. Setelah dapat kopi, Wali Paidi duduk di pojok toko, mengeluarkan sebatang rokoknya sambil menunggu kedatangan Mas Kiai Mursyid. Sambil menyedot rokok Masna Wastulasa Waruba, Wali Paidi mengawasi semua temu yang datang. Wali Paidi tersenyum kecil ketika melihat kekikukan para tamu yang memakai kopiah dan sarung itu. Mereka tampak rikuh duduk dikelilingi para tamu yang berpenampilan beda dari mereka dan di tempat yang acaranya tidak diduga oleh mereka sebelumnya. Dari arah belakang datanglah seorang pemuda yang penampilannya seperti Wali Paidi ini, menghampiri dan duduk di samping Wali Paidi. Pemuda ini adalah adik Mas Kiai Mursyid. "Udah lama Kang?" tanya pemuda ini setelah mereka bersalaman. "Gak, barusan aja datang," jawab Wali Paidi. Sebelum Wali Paidi bertanya soal tamu yang berkopian dan sarungan itu, adik Mas Kiai Mursyid ini sudah menjelaskan kepada Wali Paidi tentang mereka. "Anu Kang, sebenarnya Mas Kiai Mursyid meminta bantuan kepada Kiai Ahmad untuk mendatangkan santrinya untuk datang ke sini guna membantu bagian akomodasi, bagian angkat-angkat meja. Tapi terjadi salah paham, ternyata yang dikirim Kiai Ahmad ke sini adalah para ustadz dan penggede thorikoh. Dikiranya Mas Kiai Mursyid mengadakan acara kumpulan thorikoh. Jadinya ya seperti ini, hehehe," adik Mas Kiai Mursyid menjelaskan kepada Wali Paidi. "Oh, begitu toh ceritanya," jawab Wali Paidi. Tidak lama kemudian datanglah Mas Kiai Mursyid dengan bercelana jeans diiringi cewek-cewek cantik yang berpakaian minim, tampak seksi-seksi dan mulus. Mereka ini para sales promotion girl yang didatangkan Mas Kiai Mursyid untuk mengisi di acara pembukaan tokonya ini. Para tamu bertepuk tangan menyambut kedatangan Mas Kiai Mursyid ini, kecuali para tamu yang berkopjah dan sarungan. Mereka hanya melongo dan terheran-heran melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid ini, memakai jeans dan dikelilingi cewek-cewek cantik. Di hati sebagian para penggede-penggede thorikoh ini mulai timbul keraguan atas kemursyidan Mas Kiai ini. Dan memang para penggede-penggede thorikoh ini sebagian besar dulunya adalah murid abahnya. Setelah acara seremonial dimulai dan peresmian atas dibukanya toko onderdil ini sudah dilakukan, tibalah waktu hiburan, musik mulai mengalun lagi dan yang lebih menggeparkan. Mas Kiai Mursyid ini tampil di panggung mini berjoget ria bersama para sales promotion girl yang berjumlah 15 orang ini. Para penggede-penggede thorikoh semakin melongo melihat mursyid mereka berjoget dan bersenda gurau dengan para sales promotion girl yang rata-rata cantik dan seksi ini. Wali Paidi hanya tersenyum melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid. Wali Paidi melihat di antara sales promotion girl ini ada satu yang wajahnya sangat mirip dengan Mulan Jamila. Wali Paidi hanya membatin, ada aja Mas Kiai Mursyid ini. Tiba-tiba Mas Kiai Mursyid ini turun dari panggung mini dan menghampiri Wali Paidi. Selanjutnya menggandeng tangan Wali Paidi. Ditarik ikut dan diajak joget di atas panggung mini dan Mas Kiai Mursyid ini menggandengkan Wali Paidi dengan cewek yang wajahnya mirip dengan Mulan Jamila itu.
Ketika Wali Paidi memegang tangan cewek yang sangat mirip Mulan Jamila ini, detak zikir jantung Wali Paidi semakin kencang. Dari tangan cewek ini terdengar kalimat, "Ya Latif, ya Latif, ya Latif." Dan dari tubuh si cewek keluar kalimat, "Ya Jamal, ya Jamal." Dari seluruh anggota badan si cewek ini mengeluarkan kalimat-kalimat Asmaul Husna. Wali Paidi seakan berjoget di taman surga. Musik dan suasana berubah seperti di surga. Bunga-bunga yang indah bermunculan di sekitar taman harum semerbak mewangi. Wali Paidi berjoget berputar-putar mengikuti alunan musik yang begitu indah. Wali Paidi baru tersadar ketika mendengar suara Mas Kiai Mursyid, "Wes Kang, ayo balik ke dunia lagi. Jangan di surga terus, ini acara jualan onderdil belum selesai, hehehe." Wali Paidi bagian ke-10. Garam Suwuk. Sehabis dari acara peresmian toko Mas Kiai Mursyid, Wali Paidi pamit pulang. Sebenarnya uang Wali Paidi ini sudah habis sama sekali dikasihkan kepada tamu-tamu Mas Kiai Mursyid yang bersarung dan berpeci itu, sebagai uang kaget atas acara yang begitu menghebohkan. Mas Kiai Mursyid yang tahu kalau Wali Paidi ini kehabisan uang malah menggodanya. Ketika Wali Paidi pamit padanya, "Kang, duit sampeyan kan masih banyak, jadi aku wes gak usah nyangoni. Ini garam aja sampeyan bawa," ucap Mas Kiai Mursyid. "Hehehe, iya Mas Yai, terima kasih," ucap Wali Paidi. Memang mulai Mbah Yai, Abah Yai sampai Mas Kiai Mursyid ini garam adalah cenderamata pondok beliau-beliau ini. Garam suwuk ini bisa digunakan untuk apa saja. Mengobati penyakit dohir maupun batin, dan masih banyak kegunaan lainnya, tinggal niatnya apa bagi yang menggunakannya. Adik Mas Kiai Mursyid menawarkan untuk mengantar Wali Paidi ke terminal, tapi Wali Paidi tidak mau. "Saya jalan kaki saja sambil jalan-jalan menikmati pemandangan," ucap Wali Paidi kepada adik Mas Kiai Mursyid. Setelah bersalam-salaman, Wali Paidi pamit dan meneruskan berjalan ke arah terminal. Zikir selalu menyertai setiap langkah Wali Paidi ini. Ketika Wali Paidi melintasi jalan, di pinggir alun-alun ada segerombolan pemuda yang mengawasi Wali Paidi. Dengan tersenyum Wali Paidi meneruskan langkahnya. Wali Paidi sebenarnya sudah tahu kalau sebentar lagi dia akan dicegat dan dipala, dimintai duit oleh mereka. Ini yang jadi ganjalan hati Wali Paidi. Karena dia sudah gak punya uang sama sekali, dia akan malu sekali karena tidak bisa memberi kepada orang yang meminta. "Kasihan mereka kalau sampai tidak mendapatkan uang dariku," batin Wali Paidi. Wali Paidi berusaha menghindar karena malu. Dia menyeberang jalan berusaha menghindari mereka, tapi gerombolan pemuda ini mengikutinya dan satu orang maju ke depan mencegat Wali Paidi. "Duit? Serahkan duitmu. Ayo cepat," ucap pemuda itu yang rupanya pimpinan gerombolan ini. Wali Paidi dengan tersenyum membuka kacamata hitamnya dan melihat satu persatu para pemuda gerombolan ini. Di kaos pimpinan gerombolan ini ada simbol hati yang bersinar yang bertuliskan. Mereka yang melihat Wali Paidi yang begitu tenang jadi keder. Dan mereka heran melihat ketenangan dan tampak tidak ada ketakutan sama sekali di wajah Wali Paidi. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, aku tidak punya uang sama sekali. Maaf aku membuat kalian kecewa. Uangku sudah habis kukasihkan kepada orang lain," ucap Wali Paidi kepada ketua gerombolan ini.
Ketua gerombolan ini hatinya jadi bergetar ketika melihat tatapan mata Wali Paidi yang begitu teduh. Hati pemuda ini jadi damai, dan tanpa disadari mata pemuda ini mulai berkaca-kaca. Pemuda ini mulai teringat dengan dosa-dosanya selama ini. Pemuda ini juga tidak tahu mengapa hatinya begitu terenyuh dan teringat dengan masa lalunya, teringat dengan pesan-pesan gurunya dahulu. Kawanan gerombolan ini juga ikut terdiam melihat pimpinan mereka diam tak bergerak sama sekali. Mereka jadi heran. Biasanya Mas Gohel, yang nama aslinya Soleh, ini kalau ada orang dimintai duit tapi tidak memberi langsung dipukulinya sampai ke leher, tapi sekarang tidak bergerak menghadapi pemuda ini. Saya tidak bisa memberi apa-apa. Ini ada garam kalau sampeyan mau. Katanya, ibu sampeyan sekarang sakit, ucap Wali Paidi kepada pimpinan gerombolan ini yang ternyata bernama Gohel. Pemuda yang bernama Gohel ini jadi heran setengah mati. Pemuda distro ini, Wali Paidi, kok bisa tahu kalau sekarang ibunya lagi sakit dan sudah berhari-hari ini hatinya galau memikirkan penyakit ibunya yang gak sembuh-sembuh. Hatinya begitu terenyuh dengan perhatian Wali Paidi terhadap ibunya. Karena selama ini semua orang di kampungnya tidak ada yang peduli dengan keluarganya, mereka hanya mencibir, tidak pernah memperhatikan keluarganya. Tanpa bisa ditahan, pemuda ini terduduk di hadapan Wali Paidi dan menangis terseduh-seduh. Bersambung.